Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wahdah, salatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa man ittaba'a hudahu ila qiyamis sa'a. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbana zid ilman nafi'an, rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Kita akan bacakan risalah karya Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab secara seorang mujaddid di zaman sebelumnya. Karya beliau ya, insyaallah tentang masalah tauhid ya, akidah, yang mana beliau ini ya seorang yang berjuang kembali menyerukan Islam yang murni kepada Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman salafus saleh, sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Namun sudah menjadi sunatullah ya, kata Allah, orang yang mendakwahkan kebenaran pasti akan mendapatkan ujian, cobaan. Nah, Allah Ta'ala berfirman, Alif Lam Mim ahsiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Nah, surat Al-Ankabut Allah Ta'ala berfirman, Alif Lam Mim ahsiban nas ayyutraku, apakah manusia mengira dibiarkan begitu saja jika mereka menyatakan dirinya beriman namun mereka tidak diuji. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Sungguh Allah Allah akan uji manusia dengan berbagai ujian, kebaikan, entah kebaikan atau kejelekan. Nah, ibadullah kaum muslimin rahimakumullah. Jadi itu, yang hidup pasti akan mendapati ujian, terlebih lagi mereka yang berusaha menyerukan kebenaran. Nah, jadi kebaikan, kejelekan adalah ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, untuk tadi menyaring kejujuran seorang hamba dalam beriman. Nah, dan juga ingin mengangkat derajat orang-orang yang beriman. Nah, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, beliau salah satu ulama besar di zaman itu. Beliau salah satu tadi ya, pembaharu dalam artian tadi menyerukan ya, mengingatkan kembali kaum muslim untuk kembali kepada Islam yang murni, bukan pembaharu membuat ajaran baru, agama baru, bukan. Namun tadi orang-orang yang benci ya, dengan Islam dan Sunnah ya, terus ya menggembar-gemborkan ya, mempromosikan berbagai macam kerancuan, kesesatan ya, kesamaran, yang intinya ingin menjauhkan kaum muslimin dari Islam yang benar. Musuh-musuh dakwah beliau ya rahimahullah ya, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ya, menghadapi berbagai macam musuh yang benci kepada Islam ya. Ada yang dari orang-orang kafir ya, penjajah di zaman itu ya, Inggris, Perancis ya. Dan juga dari para orang-orang yang menisbatkan diri kepada Islam ya, padahal bukan dari Islam ya. Ya, ajaran mereka ya. Ajaran mereka tadi ya, beda-beda ya, perkara yang mengada-ngada dalam agama dari kalangan Syiah, Sufi, memberikan gelar ya, menyematkan gelar-gelar yang terkesan negatif ya kepada beliau ya. Siap orang yang mendakwahkan tauhid sunnah langsung dicap zaman sekarang Wahabi. Wahabi. Intinya Intinya tadi ini adalah suatu ajaran yang baru ya. Padahal tidak. Syekh tidak lain hanya ingin mendakwahkan Alkitab, As-Sunnah dengan pemahaman para salaf ya.
Bisa dilihat sendiri dari karya-karya beliau ya. Kalau mau jujur, mau meneliti dari karya-karya tulis beliau sering menyebutkan dalil-dalil ya. Dari Al-Qur'an, Sunnah, tafsir para ulama salaf ya. Entah dari 4 madhab ya. Dari Hanafi atau Syafi'i ya. Para ulama-ulama yang terkenal, para sahabat, tabi'in. Dia tadi menjelaskan ya ilmu ini dengan dasar-dasar disiplin ilmu dalam agama Islam. Yang mana kalau kita melihat biografi beliau dari kecil sudah hafal Quran, menimba ilmu oleh para ulama-ulama di zaman itu ya, hingga beliau bisa mencapai kata seorang alim diakui oleh ulama di zamannya. Tinggal di lingkungan orang-orang yang berilmu, keluarga beliau, keluarga alim, ulama. Langsung saja kita masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Su'ila Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala an ma'na la ilaha illallah. Wa ajaba biqaulihi i'lam rahimakallah ta'ala anna hadhil kalimah yal fariqah bainal kufri wal islam. Ya. Di situ dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah ya. Karena dengan memulai sesuatu dengan menyebut nama Allah ya, ini adalah apa? Meminta tolong ya, beristi'anah kepada Allah. Isti'anah dengan nama Allah ya. Supaya apa? Mendapatkan keberkahan ya. Dimudahkan urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya ditanya rahimahullah, semoga Allah merahmati beliau, tentang makna la ilaha illallah, makna yang sahih. Apa makna yang sebenarnya? Karena di zaman sekarang banyak orang yang tidak mengetahui makna la ilaha illallah. Kalaupun tahu, artinya salah, tidak sesuai dengan yang datang dipahami dalam bahasa Arab yang fasih, bahasa Arab yang dipahami oleh orang-orang Arab di zaman Rasul ya, di zaman diutusnya Nabi ya. Yang mana di zaman Rasul SAW adalah puncak-puncak fasihnya bahasa Arab, mana orang Arab paham mengerti la ilaha illallah. Nah, orang Arab jahiliyah ketika didakwahkan oleh Rasulullah untuk mengucapkan la ilaha illallah, mereka tidak mau mengucapkannya. Kenapa? Karena mereka tahu makna dan konsekuensi dari la ilaha illallah. Nah, bukan sebagaimana dipahami kebanyakan orang awam, tiada Tuhan selain Allah. Ya, ini makna yang masih kurang. Nah, betul tidak ada Tuhan selain Allah, tapi bukan itu yang dimaukan di dalam kalimat la ilaha illallah. Ada arti lain yang lebih mencakup dari itu. Nah, ternyata apa makna la ilaha illallah adalah tadi nanti akan disebutkan, tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah. Itu yang dipahami oleh orang-orang Arab zaman itu. Bahasa Arab yang kita masuk adalah bahasa Arab yang belum tercampur dengan ilmu-ilmu filsafat ya, Yunani yang masih murni. Nah, sesuai dengan Al-Quran juga dan as-sunnah makna tersebut ya. Allah Ta'ala berfirman mengisahkan dakwah Nabi kita Muhammad SAW ketika menyerukan orang-orang apa? Musyrikin jahiliyah Arab ya. Di surat As-Saffat, innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Innahum idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun, ayat 35 ya. Sungguhnya mereka pada apabila diseru Rasulullah SAW untuk mengucapkan la ilaha illallah yastakbirun, menyombongkan diri. Wa yaqulun, dan mereka menyangkal, a inna la tariku alihatina lisyairin majnun, apakah kita harus meninggalkan alihatina, sesembahan kami, hanya dikarenakan syair, seorang penyair yang gila menurut mereka. Ini mereka menuduh Rasul sebagai orang yang gila. Mereka tahu makna la ilaha illallah ada tadi, tidak yang berhak diibadahi kecuali Allah. Alihah, sembahan, ma'bud. Kalau mereka mengucapkan la ilaha berarti harus meninggalkan segala bentuk
peribadahan kepada berhala. Nah, ya. Harus meninggalkan itu. Nah. Adapun kalau la ilaha illallah diartikan tiada Tuhan selain Allah, berarti orang-orang musyrikin jahiliyah dianggap muslim, nah, dan tidak didakwahkan oleh apa? Rasulullah tidak disuruh mengucapkan la ilaha illallah. Nah, ya, karena mereka apa? Mereka mengakui Allah sebagai apa? Penciptanya. Nah, tapi ternyata bukan itu maknanya. Nah, Allah sendiri yang mengisahkannya bahwa orang-orang musyrik itu mengakui bahwa Allah adalah pencipta mereka. Allah Ta'ala berfirman surat Zukhruf ayat 9, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna khalaqahunnal azizul alim. Dan sungguh kalau engkau tanyakan kepada mereka, wahai Muhammad, siapa yang menciptakan langit dan bumi, sungguh mereka orang-orang musyrik akan menjawab apa? Khalaqahunnal azizul alim. Yang menciptakan semua itu adalah Al-Aziz, Allah yang Maha perkasa, Maha mulia, lagi Maha mengetahui. Ini jawaban mereka, surat Zukhruf ya, ayat 9. Jadi tadi bukan itu maknanya. Kita kan dijelaskan lagi. Kembali lagi kitab ya. Beliau ditanya an makna la ilaha illallah. Fajaba biqaulihi, maka beliau menjawab i'lam rahimakallah ta'ala anna hadhil kalimata hiyal fariqatu bainal kufri wal Islam. Kata beliau, ilmuilah, fahamilah, pelajarilah dan fahamilah, semoga Allah merahmati Anda ya. Semoga Allah Ta'ala merahmati Anda. Lihat ya, risalah beliau ya. Dimulai dengan apa? Kalimat yang baik, doa kebaikan untuk kaum muslimin ya, yang membaca risalah beliau. Semoga Allah merahmati engkau ya. Ini apa? Bukti bahwa Syekh bukan orang yang ekstrim keras, teroris, mengajarkan sebagaimana tuh dan orang-orang yang tidak senang dengan dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Mereka dusta ya. Orang liberal atau yang semisalnya Syiah, atau yang mereka menuduh Syiah adalah tadi orang yang mengikuti ajaran Wahabi adalah teroris. Tidak, buktinya beliau mendoakan rahmat bagi setiap yang membaca risalah beliau. Nah, kemudian kata Syekh, anna hadhil kalimah, sesungguhnya kalimat ini, yakni kalimat tauhid la ilaha illallah, hiyal fariqah, adalah pembeda bainal kufri wal Islam. Pembeda antara kekafiran dan keislaman seorang hamba. Jadi siapa saja yang telah bersyahadat la ilaha illallah dan memahami maknanya, berarti dia telah apa? Tadi berlepas dari kekafiran ya, dengan memahami maknanya ya. Pembeda ya, antara muslim dan kafir adalah syahadat, persaksian. Dalam hadis ya, disebutkan ya, umirtu an uqatila nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa yuqimus shalah wa yutuz zakah fa idza fa'alu dzalik asamu minni dima'ahum wa amalahum wa hisabuhum 'indallahi ta'ala. Ya. Qala sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis disebutkan ya, Abdullah bin Umar, riwayat Muslim dan yang lainnya, aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mau bersaksi tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah. Hingga menegakkan salat, menunaikan zakat. Apabila mengerjakan itu, terjagalah apa? Darah mereka dan harta mereka. Wa hisabum 'indallahi ta'ala. Dan sisanya apa yang ada di dalam hati mereka itu hanya tadi hisabnya nanti kelak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini ya. Jadi keutamaan dari la ilaha illallah. Bersaksi, bersaksi dia. Mengucapkan, meyakini dalam hati dan mengamalkan dengan anggota badannya. Itu mana bersaksi.
Bersaksi dengan hati, lisan dan anggota badan. Kemudian kata Syekh bin Saleh bin Abdillah Al-Fauzan hafizahullah menjelaskan ya, karya beliau, kitab beliau ini. Kata bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa ba'd. Puji dan salawat salam semoga tercurah pada Rasulullah dan keluarga beliau yang beriman, pengikut beliau ya, sahabat beliau. Wa ba'd. Setelahnya kalimat la ilaha illallah kalimatun azimah khafifah 'ala lisan wa hiya azimah fil mizan. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan, kalimat la ilaha illallah adalah kalimat yang amat agung. Khafifah 'ala lisan, namun ringan di lisan, ya, mudah untuk diucapkan. Wa hiya azimah fil mizan, dan ia amat berat kelak fil mizan, di timbangan akhirat, amal, timbangan amal. Li'annaha fil haqiqah hiya madmunul Islam, karena pada hakikatnya dia adalah intisari Islam, dasar ya, dasar utama agama Islam atau keislaman seseorang. Walakin hadhil kalimah laisat mujarrada lafdin ya. Namun kalimat ini ya, ucapan la ilaha illallah ini ya, laisat mujarrada lafdin, bukan hanya lafaz, bukan hanya mengucap saja, bukan hanya sekedar ngomong. Bal laha makna wa laha muqtada, bahkan kalimat tersebut memiliki makna yang mulia ya, makna yang sangat besar ya, agung. Walaha muqtada, dan juga memiliki konsekuensi yang sangat mulia, konsekuensi yang sangat besar. Walaha arkan walaha syurut la budda min ma'rifatiha. Kalimat ini memiliki rukun-rukun, beberapa rukun, walaha syurut, memiliki beberapa syarat-syarat. La budda min ma'rifatiha, yang mau tidak mau harus kudu seorang yang ngaku muslim untuk belajar ya, mengetahui, memahami dan mengamalkan, harus mengerti. Di dalam hadis disebutkan ya, dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, Rasulullah sabda, man mata huwa ya'lamu la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang meninggal dalam keadaan dia mengetahui ya makna la ilaha illallah dengan benar ya, jadi dia akan masuk surga. Nah. Walau kana al-qasad, kemudian dijelaskan oleh Syekh, walau kana al-qasdu mujarrada talaffuz biha sara kullu man yaquluha musliman. Kalau tujuannya hanya untuk diucapkan saja kalimat tersebut, maka jadilah setiap yang ngucap adalah seorang muslim yang sejati. Kenapa? Li'annahu sahlun an yaqul la ilaha illallah wa yasiru musliman walau lam ya'mal syai'a. Nah. Kenapa? Karena sangat mudah sekali ya kalau hanya mengucapkan. Kalau memang tujuan utamanya ya Allah dan Rasulnya nyuruh hanya untuk mengucap, tapi tidak ternyata ya. Itu kalau cuma mengucap maka sangat mudah ya. Maka setiap orang yang mengucap akan menjadi seorang muslim yang sejati, walaupun tidak beramal sedikit pun dari syariat-syariat Islam. Ini kalau cuma tujuannya mengucap ya. Tapi ternyata tidak. Nah, tapi ternyata tidak. Nah. Tapi ternyata apa? Kita disuruh apa? Mengamalkan la ilaha illallah. Nah. Tapi disuruh apa? Mengamalkan. Nah. Karena apa? Tadi, nah, di dalam hadis disebutkan apa? Setelah bersyahadat kita disuruh apa? Salat. Nah. Bunyal Islam ala khamsin di dalam hadis ya. Syahadah an la ilaha illallah, wa iqamis shalah, wa ita'iz zakah. Ada kok tadi. Kalau bersaksi la ilaha illallah ya tadi. Taat pada Allah, menjalankan apa? Perintahnya. Nah.
Jalankan perintah Allah. Bukan sekadar mengucap, ya. Tapi apa? Menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Syarat ini. Pertama yang rukun-rukun Islam tadi, ya. Iqamis shalah wa ita'iz zakah, nah. Shaumi Ramadan, hajjil bait, tilahil haram. Ini istata'ta ilaihi sabila. Ini istata'a ilaihi sabila. Kama qala sallallahu alaihi wasallam. Nah. Jadi bukan cuma mengucap saja, nah. Ya harus tadi mengamalkan. Nah, dari la ilaha illallah. Nah. Dia harus apa? Bertauhid, senantiasa bertauhid dan menjauhi syirik. Allah Ta'ala berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a, di surat An-Nisa. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Beribadahlah kepada Allah. Nah. Dan apa? Jangan berbuat syirik. Nah. Surah apa? Beribadah pada Allah. Suruh istiqomah. Surah apa? Istiqomah. Nah. Bukan sekedar mengucap. Nah. Allah Ta'ala berfirman, nah. Allah Ta'ala berfirman di surat Fussilat, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu, ya, tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika. Sebenarnya orang yang mengucapkan rabbuna Allah, ya, Rabb kami adalah Allah, ya, tsumma istaqamu, ya. Kemudian apa? Istiqomah. Bukan sekedar ucap, disuruh istiqomah di atas Islam, nah, di atas perintah-perintah Allah dan menjauhi larangannya. Nah, ya. Yang hadis sebutkan apa? Ada sahabat bertanya ke Rasulullah, ya Rasulullah, kulli qaulan la as'alu anhu ahadan ghairi. Tidak ada yang bertanya lagi selainku. Nah, apa jawab Nabi? Ada suatu ucapan yang sangat besar di situ. Yang tidak ada lagi yang bertanya waktu itu kecuali sahabat itu. Menunjukkan tadi ini adalah keutamaan yang sangat besar. Apa jawab Rasul? Qul amantu billah tsumma istaqim. Katakan aku beriman, kemudian apa? Istiqomah. Istiqomahlah. Di atas tadi apa yang Allah perintahkan. Bukan sekedar mengucapkan saya beriman kepada Allah atau la ilaha illallah, tidak yang berhak diibadahi kecuali, bukan, tapi apa? Istiqomah lah. Ya. Di dalam ayat juga disebutkan apa? Suruh beramal seorang. Ya. Nah, illal ladzina amanu wa amilus shalihat, banyak illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Nah, diiringi dengan apa? Amal, iman, amal. Karena la ilaha illallah ini masuk bagian dari apa? Bagian terbesar iman, paling tingginya keimanan. Ya. Sebenarnya ada selain apa? Al-iman apa? Antasyhadu an la ilaha illallah. Nah, di hadis lain sebutan al-iman antasyhadu an la ilaha illallah di situ. Anna Muhammadar Rasulullah. Nah, antasyhadu an la ilaha illallah wa tuqimas shalah di situ. Iman itu tadi syahadat la ilaha illallah. Nah, menegakkan salat dan apa? Memberikan khumus, ya. Muttafaqun alaih, riwayat Muslim, ya. Jadi apa? Tadi syahadat. Tadi menuntut apa? Bukan hanya mengucapkan, tapi dia harus memahami maknanya. Ya. Man syahida an la ilaha illallah anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa anna Isa Abdullah wa rasuluh, atau Al-Masih
Isa al-Masih Abdullah wa Rasuluh, al-Masih Abdullah wa Rasuluh. Dan bahwa Nabi Isa adalah tadi kalimatu alqaha ila Maryam wa ruhum min adkhalahu Allahul jannah ala ma kana minal amal. Ya, di dalam hadis ya disebutkan dari Imran bin Husain, ayat Bukhari dan yang lainnya, barang siapa yang bersamaan syahidah an la ilaha illallah anna Muhammad abduhu wa rasuluh wa annal jannata haqqun wan naru haqqun wa anna Isa abdullah wa rasuluh wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa rasuluh wa ruh minhu atau kalimah alqaha ila Maryam wa ruh minhu adkhalahu Allahu al-jannah ala makana minal amal. Ya, kama qala sallallahu alaihi wasallam. Dakhalallahu al-jannah. Adallahu al-jannah ala makana minal amal. Allah akan masukkan dia ke surga, ya. Di akhir hadisnya itu atas apa yang dia amalkan. Jadi itu bukan cuma bersaksi la ilaha illallah, tapi apa? Mengamalkan. Dari la ilaha illallah apa namanya harus diamalkan. Dari la ilaha illallah. Fahadhi kalimah azimah walakin laha makna walaha muqtada walaha arkan. Ya, ini adalah kalimat yang agung namun memiliki makna yang besar, ya. Makna walaha muqtada, memiliki makna dan konsekuensi, walaha arkan, walaha syurut labudda min tahqiqa. Namun ini memiliki arti yang harus dipahami, muqtada, ada konsekuensi yang harus diamalkan, walaha arkan sama, ada rukun-rukun yang harus tadi, dan juga memiliki syarat yang mau tidak mau harus direalisasikan, dibuktikan dan diamalkan. Walihadza fa innaha la tanfa'u illa ma'a wujudi hadhil madhkurat. Maka kalimat la ilaha illallah, kalimat tauhid ini tidak bermanfaat bagi pelakunya, bagi yang mengucapkannya, kecuali disertai dengan menjalankan hal-hal yang baru saja disebutkan, memahami maknanya, mengamalkan konsekuensinya, rukun-rukun dan syarat-syaratnya, itu merealisasikan itu semua. Ma'wujudi la tanfa' illa ma'wujudi hadhil madhkurat. Jadi itu. Kalau hanya berbicara, ya, mengucapkan, mengikrarkan di lisan, maka orang-orang munafik pun bisa mengucapkannya. Nah, orang-orang munafik, mereka ada orang menampakkan keislaman tapi menyebutkan kekafiran di dalam hati mereka, ya. Seperti Abdullah bin Saba, ya, al-Yahudi, pendiri agama Syiah yang berpura-pura masuk Islam, ya. Berpura-pura mencintai keluarga Nabi, ya, tapi memprovokasi manusia untuk melakukan pemberontakan pada Khalifah Rashid Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, memfitnah beliau, membuat berita-berita dustana, menampakkan diri seorang yang soleh. Abdullah bin Saba, ya, disebutkan oleh Syekh Sandil Zahir, ya, dalam kitab beliau, ya. Itu ketika ingin mencari pengikut, itu dia butuh proses lama, ya. Dan menampakkan kesolehan, ya, orang yang benar ibadah, ya. Benar-benar sampai orang itu percaya, ya. Orang benar-benar jatuh hati, hingga dia orang menyangka dia adalah orang alim, ya. Hingga Abdullah bin Sabah itu sampai diminta fatwa. Ada orang-orang yang jahil yang tidak mau, berpura-pura, hingga dia memiliki masa pengikut. Lalu dia setelah berhasil mendapat pengikut, mulai dia melangkah berikutnya menggerakkan massa untuk mengadakan pertumpahan darah, yang memberontak dengan kedustaan-kedustaan yang dia buat. Ini tercatat dalam sejarah. Dari siapa yang mau menengok, ya, sejarah yang terambil dari ulama-ulama Ahlus Sunnah, ya, bukan sejarah yang terambil dari musuh-musuh Islam, orientalis Barat, orang-orang Syiah atau Ahlul Bid'ah yang benci pada Islam, bukan.
Ambil sejarah dari sumber yang terpercaya ya. Apa saja, terutama dari tadi mu'arrikh, pada ahli tarikh dari kalangan ulama ahlus sunnah, ulama-ulama Islam, ahli sejarah, Imam Zahabi, Imam Mikrisi Asy-Syafi'i, Imam Ibnu Katsir Asy-Syafi'i, Imam Zahabi Syafi'i, ulama Syafi'i banyak ahli sejarah. Nah, jika kalau seandainya kaum muslimin jujur ya, mau membaca saja karya-karya mereka, akan tahu ya, tipu daya musuh-musuh Islam. Nah, tapi tadi Muslim berusaha menjauhkan kaum muslimin dari tadi agama ini dengan berbagai kesibukan dunia yang melalaikan hingga lupakan agama, lupakan ibadah-ibadah yang wajib, lupa dari mempelajari din. Nah, ini yang diinginkan oleh musuh Islam. Nah, namun kita jangan menjadi orang-orang yang lalai tersebut. Na'udzubillah. Tadi ya, orang-orang munafik ya, hanya mengucapkan di lisannya. Tapi apa? Menyembunyikan kekafiran di dalam hatinya. Allah Ta'ala berfirman di surat Munafikun, "Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluh wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun." Nah, apabila datang kepadamu Muhammad orang munafik, qalu, mereka berkata apa? Orang-orang nasyhad, kami bersaksi, innaka la rasulullah, sungguh engkau ya Muhammad adalah rasul Allah. Bersaksi dengan lisannya ya. Tapi apa? Menyembunyikan kebencian, kekafiran, mengingkari dalam hati. Wallahu, yang Allah lebih tahu, innaka la rasulullah, sungguhnya engkau Muhammad adalah rasul Allah. Wallahu yashhad, Allah bersaksi, innal munafiqin lakadzibun, orang-orang munafik mereka adalah orang pendusta. Nah, ini orang-orang munafik hanya di lisan. Kalau ternyata apa? La ilaha illallah bukannya di lisan, tapi dibuktikan dengan amalan. Orang-orang munafik yaquluna yaqulu bi alsinatihim ma laysa fi qulubihim. Nah, itu orang-orang munafik. Nah, itu harus diamalkan. Nah, orang-orang munafik apa? Yaquluna bi alsinatihim ma laysa fi qulubihim. Nah, ya. Berkata apa yang di lisan mereka, apa yang tidak ada di hati mereka. Nah, maka bukan seperti itu. Iman itu apa? Iman itu tadi keyakinan di dalam hati, ikrar dengan lisan, dengan mulut ya. Dan amal bil jawari wal arkan, mengamalkan dengan anggota badan. Ini. Sampai di situ dulu. Subhanallah, manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna ilman. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam tasliman katsiran. Subhanallah bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.